Selamat datang kembali semuanya. Energi gelombang itu artinya mengubah langsung gerakan gelombang laut jadi listrik yang bisa kita pakai. Portugal adalah negara yang cepat pakai cara ini karena garis pantainya yang panjang di Atlantik punya gelombang yang kuat terus-menerus dengan potensi energi yang besar. Rata-rata kekuatan per meter puncak gelombang di sepanjang pantai barat Portugal itu termasuk yang paling kuat di Eropa. Untuk memanfaatkan energi ini, kita butuh alat yang bisa menangkap gerakan naik turun gelombang dan mengubahnya jadi tenaga mekanik atau hidrolik. Nah, tenaga ini lalu diubah lagi jadi listrik pakai generator. Beda dari tenaga surya atau angin, prinsip dasarnya di sini adalah energi gerak dan energi posisi dari air yang bergerak. Langkah pertama untuk memahami sistem energi gelombang adalah mengenali bagaimana gelombang membawa energi. Saat angin bergerak di permukaan laut, gesekan memindahkan momentum ke air, menciptakan osilasi. Gelombang bukanlah massa air yang bergerak maju terus-menerus, melainkan partikel air yang bergerak dalam jalur orbital yang mentransmisikan energi melintasi permukaan. Jumlah energi yang dibawa bergantung pada tinggi gelombang, periode, dan panjangnya. Perangkat dirancang untuk menangkap gerakan ini, baik melalui struktur terapung, ruang berosilasi, atau perangkat tekanan terendam. Masing-masing disesuaikan dengan frekuensi kondisi gelombang lokal. Salah satu desain yang paling terkenal adalah pelampung penyerap titik. Alat ini terdiri dari struktur terapung yang bergerak naik turun mengikuti gelombang, terhubung ke fondasi dasar laut yang tetap, atau titik reaksi yang terendam. Saat pelampung naik dan turun, sistem pengambil daya di dalamnya mengubah gerakan relatif ini menjadi energi. Pengambilan daya bisa hidrolik, pneumatik, atau berdasarkan generator linier penggerak langsung. Misalnya, dalam sistem hidrolik, gerakan pelampung memompa cairan melalui akumulator dan turbin, yang kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Kesederhanaan gerakan vertikal pelampung membuatnya serbaguna di berbagai kondisi laut. Desain utama lainnya adalah kolom air berosilasi. Ini pada dasarnya adalah sebuah ruangan dengan bukaan di bawah permukaan air yang memerangkap sejumlah udara di atasnya. Saat ombak mendorong air masuk ke dalam ruangan, udara yang terperangkap akan tertekan dan dipaksa melewati turbin. Saat ombak surut, permukaan air turun dan menarik udara kembali melalui turbin ke arah yang berlawanan. Turbin khusus, seperti turbin Wells, dirancang untuk berputar ke arah yang sama terlepas dari arah aliran udara, memastikan pembangkitan listrik yang berkelanjutan. Portugal menguji salah satu pembangkit kolom air berosilasi skala penuh paling awal di Azores, menunjukkan kelayakan pendekatan ini. Ada juga alat tipe attenuator, yaitu struktur panjang yang bersambung dan mengapung tepat di permukaan, dan menyelaraskan diri dengan arah gelombang. Saat gelombang berjalan di sepanjang alat, segmen-segmennya akan melentur di sambungan. Gerakan melentur ini menggerakkan pompa hidrolik yang ada di engsel, yang kemudian memberi tekanan pada cairan dan menjalankan motor hidrolik yang terhubung ke generator. Konverter energi gelombang pelamis yang diuji di perairan Portugal adalah salah satu contoh yang paling terkenal. Meskipun penerapannya secara komersial menghadapi tantangan keuangan dan daya tahan, pengujian tersebut memberikan pelajaran berharga dalam desain sambungan, pemeliharaan, dan ketahanan dalam badai ekstrem. Mengubah gerakan mekanis yang ditangkap menjadi listrik, jaringan memerlukan rekayasa yang cermat. Sistem power take-off menghaluskan osilasi gelombang yang tidak beraturan menjadi gerakan rotasi yang lebih konsisten dan sesuai untuk generator. Ini sering melibatkan penggunaan akumulator hidrolik atau roda gila yang dapat menyimpan semburan energi singkat tersebut dan melepaskannya dengan kecepatan stabil. Daya yang dihasilkan kemudian dikondisikan melalui elektronik daya yang menyesuaikan tegangan dan frekuensi agar sesuai dengan jaringan. Kabel bawah laut membawa listrik ke gardu induk di darat. Karena lingkungan laut sangat keras, semua komponen harus tahan terhadap hal-hal seperti korosi air asin, biofouling, dan kelelahan yang disebabkan oleh pembebanan siklik yang konstan. Dibandingkan dengan bentuk pembangkitan energi yang lebih tua, energi gelombang menawarkan beberapa keunggulan dan perbedaan yang patut disorot. Tidak seperti angin atau matahari, energi gelombang sangat mudah diprediksi beberapa hari sebelumnya, sebagian besar karena pola cuaca yang stabil di atas Atlantik. Energi gelombang juga memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi, sehingga perangkat kecil dapat menangkap daya yang signifikan relatif terhadap ukurannya. Namun, tekanan mekanis dan lingkungan korosif di laut lebih menantang daripada yang biasanya dihadapi turbin angin darat atau panel fotovoltaik.
di mana teknologi yang lebih tua mengandalkan rantai pasokan yang sudah mapan dan penyempurnaan selama puluhan tahun, energi gelombang masih dalam tahap belajar dari prototipe dan pertanian percontohan. Pengalaman Portugal dengan Agusadora Wave Farm pada tahun 2008 adalah studi kasus yang berguna. Farm ini terdiri dari 3 perangkat pelamis, masing-masing berdaya 750 kW, sehingga total kapasitasnya 2,25 MW. Perangkat peredam gelombang ini dipasang sekitar 5 km di lepas pantai, dekat Póvoa de Varzim. Meskipun proyek ini menghadapi beberapa kendala teknis dan keuangan, proyek ini menunjukkan bahwa energi gelombang yang terhubung ke jaringan listrik dapat beroperasi dalam skala utilitas. Data yang dikumpulkan dari proyek ini masih menjadi dasar desain-desain baru di Eropa saat ini, menunjukkan pentingnya penerapan awal meskipun kesuksesan komersial tidak langsung terlihat. Riset modern Portugis fokus pada ketahanan dan pengurangan biaya. Perangkat sekarang didesain ulang dengan bahan komposit untuk membantu menahan korosi dan juga mengurangi berat. Sistem kontrol sedang dikembangkan untuk menyetel perangkat ini ke kondisi laut yang berbeda, sehingga dapat memaksimalkan penangkapan energi tanpa membebani komponen apapun secara berlebihan. Insinyur juga mencari unit lepas daya modular yang dapat diganti di laut, yang mengurangi waktu henti. Kemajuan ini menunjukkan bagaimana energi gelombang mengikuti jalur inovasi yang pernah ditempuh turbin angin, bergerak dari mesin eksperimental awal itu menuju peralatan yang lebih terstandarisasi dan andal. Prospek jangka pendek untuk Portugal meliputi proyek-proyek demonstrasi yang berkapasitas antara 5 hingga 20 MW. Pada tahun 2026, diharapkan setidaknya 1 pertanian multi perangkat baru akan beroperasi di lepas pantai Portugis dan terhubung langsung ke jaringan nasional. Pertanian-pertanian ini akan berfungsi sebagai tempat uji coba untuk hal-hal seperti pemeliharaan skala industri, pengerahan oleh kapal khusus, dan integrasi dengan kegiatan kelautan lainnya, seperti angin lepas pantai. Mereka juga akan memberikan data berharga untuk menilai kelayakan ekonomi di pasar yang menghargai pembangkitan terbarukan yang dapat diprediksi. Dalam jangka menengah, pengembangan bisa melibatkan taman energi lepas pantai hibrida. Ini menggabungkan pengubah gelombang dengan turbin angin terapung. Kedua teknologi ini berbagi infrastruktur penambatan dan kabel yang membantu mengurangi biaya. Dan, dengan menggabungkan keduanya, keluaran daya menjadi seimbang, karena angin dan gelombang biasanya mencapai puncaknya dalam kondisi yang sedikit berbeda. Posisi Portugal di sepanjang Atlantik menjadikannya kandidat kuat untuk instalasi hibrida semacam ini. Integrasi ini membutuhkan teknik pengelolaan jaringan baru untuk menangani 2 masukan variabel pada saat yang bersamaan. Tetapi kemajuan dalam sistem jaringan pintar pasti membuatnya menjadi mungkin. Kedepannya, energi gelombang bisa berperan dalam menstabilkan jaringan listrik di benua dengan menyediakan pembangkitan di pesisir yang tersebar. Strategi energi Uni Eropa mencakup diversifikasi sumber energi terbarukan, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor. Sumber daya gelombang Portugal bisa diekspor melalui interkoneksi ke Spanyol dan Prancis. Menggabungkan energi gelombang dengan produksi hidrogen hijau di lepas pantai adalah jalur yang menjanjikan. Kelebihan listrik dari ladang gelombang dapat menggerakkan elektroliser yang terletak di anjungan terapung, menghasilkan hidrogen yang kemudian dapat disalurkan melalui pipa atau dikirim ke darat. Model ini menghindari beberapa tantangan yang muncul dengan integrasi jaringan secara langsung. Tapi, di balik semua potensi ini, energi gelombang punya beberapa keterbatasan dan tantangan yang jelas. Biaya awal per kilowatt masih lebih tinggi dari angin atau matahari, kebanyakan karena kebutuhan daya tahan dan jumlah produksi yang lebih kecil. Perangkat harus bertahan dari badai ekstrem tanpa kerusakan struktur, yang berarti kamu butuh bahan yang kuat dan prosedur pematian yang cerdas. Perawatan di laut itu mahal, jadi teknologi apapun harus meminimalkan kebutuhan kapal pengangkat berat. Pertimbangan lingkungan juga penting, karena perangkat ini bisa memengaruhi perpindahan sedimen, perilaku biota laut, dan bahkan jalur penangkapan ikan. Setiap penempatan harus melewati penilaian dampak lingkungan yang ketat. Perbandingan dengan energi pasang surut menyoroti persamaan dan perbedaannya. Sistem pasang surut, seperti turbin bawah air, memanfaatkan siklus gravitasi yang dapat diprediksi. Sedangkan sistem gelombang merespons kekuatan yang didorong oleh cuaca yang bervariasi. Arus pasang surut bersifat spesifik lokasi dan terbatas pada selat sempit atau muara.
Sementara energi gelombang dapat dipanen di sepanjang garis pantai yang luas. Namun, turbin pasang surut diuntungkan dari kondisi aliran yang lebih mulus, yang mengarah pada beban mekanis yang lebih dapat diprediksi. Oleh karena itu, perangkat gelombang harus lebih adaptif, mampu menangani berbagai frekuensi dan amplitudo. Kemampuan beradaptasi ini membuat mereka lebih kompleks, tetapi juga berpotensi lebih serbaguna. Salah satu area teknis yang penting adalah strategi kontrol. Perangkat dapat dilengkapi dengan sensor dan algoritma yang menyesuaikan resistansi atau redaman secara real-time. Dengan menyetel frekuensi gelombang yang datang, mereka memaksimalkan penyerapan energi. Ini mirip dengan resonansi dalam sistem mekanis, di mana transfer energi paling tinggi saat frekuensi cocok. Kontrol aktif membutuhkan elektronika daya yang andal dan sistem umpan balik yang kuat. Tanpa kontrol yang tepat, perangkat berisiko berkinerja buruk di laut yang tenang atau rusak karena kekuatan ekstrem. Insinyur Portugis memimpin eksperimen di bidang ini, bertujuan untuk menyempurnakan algoritma yang menyeimbangkan efisiensi dengan kemampuan bertahan. Kerjasama internasional berperan dalam pengembangan energi gelombang di Portugal. Proyek-proyek seringkali didanai bersama oleh hibah penelitian Uni Eropa, dengan pusat pengujian yang berlokasi di Portugal, menyediakan kondisi bagi perusahaan-perusahaan di seluruh Eropa untuk menguji mesin mereka. Pertukaran ini mempercepat pembelajaran dengan membandingkan desain yang berbeda dalam kondisi laut yang serupa. Ini juga menyebarkan risiko, karena belum ada satupun perusahaan yang berhasil membuktikan model komersial sepenuhnya. Pendekatan tempat uji terbuka memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh bermanfaat bagi industri yang lebih luas, meskipun proyek-proyek individu tidak mencapai komersialisasi. Ekonomi energi gelombang dipengaruhi oleh kurva pembelajaran yang mirip dengan yang terlihat pada energi surya dan angin. Perangkat awal mahal karena fabrikasi khusus dan ukuran batch kecil. Seiring dengan semakin banyaknya unit yang diproduksi, standarisasi, dan manufaktur massal menurunkan biaya. Keseimbangan pabrik, seperti penambatan dan perkabelan, juga mendapat manfaat dari pengulangan dan pengalaman. Para analis memprediksi bahwa jika Portugal dan negara-negara lain dapat mempertahankan penyebaran stabil puluhan megawatt per tahun, biaya dapat berkurang separuh dalam 1 dekade. Mencapai hal ini, membutuhkan kerangka kebijakan yang stabil dan insentif investasi. Sebagai penutup, upaya Portugal mengejar energi gelombang bukan sekadar menambah sumber energi terbarukan lainnya, tapi juga tentang memajukan teknologi dengan prinsip fisik dan tantangan praktis yang unik. Mekanismenya, mulai dari penyerap titik hingga kolom air berosilasi, menunjukkan bagaimana para insinyur mengubah gerakan Samudra Atlantik yang tak henti menjadi listrik. Setiap prototipe, proyek percontohan, dan pertanian uji berkontribusi pada kumpulan pengetahuan teknis yang terus bertambah. Dengan pertanian jangka pendek yang diharapkan pada tahun 2026, taman hibrida jangka menengah yang menggabungkan angin dan gelombang, dan visi jangka panjang, integrasi hidrogen, energi gelombang terus berkembang dengan mantap. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.